Halo para sahabat EduLabers, jumpa lagi bersama kakak dalam konten channel YouTube EduLab. Oke, nah pada kesempatan kali ini kakak akan melakukan pembahasan soal tryout akbar yang baru saja teman-teman lakukan di hari ini. Oke, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal khususnya pengetahuan kuantitatif. Oke. Nah, tapi sebelum dari itu, perkenalkan sekali lagi nama Akang Ardiansa Yusuf selaku Master Coach Matematik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas TO Akbar 1 khususnya pengetahuan kuantitatif. Oke, kita langsung saja ya teman-teman para sahabat EduLabers. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke, ya. Jarak dari kota A ke kota B adalah 60 kilometer. Nah, jadi ini kita misalkan ya, ada kota A dan kota B memiliki jarak ya anggaplah seperti ini ya, berkelok-kelok nih jalannya. Ada kota A, ada kota B memiliki jarak 60 kilometer. Nah, Adi berkendara dari kota A ke kota B. Di tengah perjalanan, Adi berhenti selama 20 menit. Oke, kita note ya teman-teman di sini berhenti selama 20 menit. Oke. Kemudian Adi melanjutkan perjalanan lagi. Oke. Jika kecepatan rata-rata Adi adalah 45 kilometer per jam, maka lama Adi sampai di kota B adalah nah yang diketahui kecepatan rata-rata V rata-rata sama dengan 45 kilometer per jam. Nah, yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan Adi untuk tiba di kota B sama dengan berapa? Oke. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, tentunya teman-teman jangan lupa untuk mengingat kembali ya, ini pelajaran SD kita ya, yaitu berbicara tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, di sini akan ingatkan kembali ya, kalau mau mencari jarak, maka kita peroleh dengan cara waktu dikali dengan kecepatan, gitu ya. Nah, tapi kalau mau mencari waktu, maka kita peroleh dengan cara jarak dibagi kecepatan ya. Jadi jangan lupa untuk konsep SD-nya teman-teman semua ya, para sahabat EduLabers segitiga ini ya. Oke, kalau mau mencari jarak yaitu waktu kali kecepatan, sedangkan kalau mau mencari kecepatan yaitu jarak bagi waktu, sedangkan mencari waktu jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini kan kita membutuhkan waktu ya. Maka yang kita gunakan adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jarak totalnya berapa teman-teman? 60 kilometer. Sedangkan kecepatan rata-ratanya tadi 45 kilometer per jam. Nah, jadi dari sini sudah ketahuan nih bahwa kilometer dengan kilometernya mati ya. 60 dibagi 45, masing-masing kita bagi 15 ya, teman-teman. Jadi dapatnya di sini 60 bagi 15 dapat 4, 45 bagi 15 dapat 3. Nah, jamnya ke atas. Jadi waktunya adalah 4/3 jam. Nah, 4/3 jam di sini ternyata di opsi pengennya dikonversi ke menit ya, jam dan menit. Jadi 4/3 jam itu sama aja 1 jam plus 1/3 jam ya, dimana 1/3 jam itu sama aja dengan 20 menit ya. Nah, kalau teman-teman bingung ya 1/3 dikali 60 menit ya. Gitu. Nah, tapi bukan ini ya teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena ingat, di sini kan Adi berhenti selama 20 menit tadi ya. Jadi Adi akan tiba membutuhkan waktu sama dengan lama perjalanan 1 jam tambah 20 menit. Nah, ini kita tambah lagi ya teman-teman dengan waktu berhenti. Berhentinya tadi 20 menit.
Nah, sehingga jawabannya adalah 1 jam 40 menit gitu. Jadi opsi yang tepat adalah yang error. Ya. Mudah kan ya untuk soal nomor satunya? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Rata-rata dari 5 bilangan adalah 20. Oke, ayo kita note ya teman-teman. Jadi ketika menyelesaikan soal, kita langsung tulis dulu deh apa yang diketahui ya teman-teman. Kalau bisa per kalimatnya ya. Nah, jadi ini rata-rata 5 bilangan sama dengan 20. Oke? Jika jumlah dua bilangan pertama, oke, daripada teman-teman bingung ini 5 bilangan, kita misalkan aja ya, bilangannya itu anggap aja A, B, C, D, atau E. Ya, atau mau pakai X1, X2, X3, sampai X5 juga boleh ya, teman-teman. Nah, jadi dari informasi ini sudah bisa kita katakan bahwa rata-rata itu kan jumlah data perbanyak ini ya, jangan lupa ya teman-teman. Rata-rata itu diperoleh dengan jumlah data per banyak data ya. Oke, jadi jumlah data artinya A tambah B tambah C tambah D tambah E kita bagi dengan 5. Inilah yang sama dengan 20. Nah, ini kalau kita kali silang, maka kita peroleh A tambah B tambah C tambah D tambah E. Ini yang sama dengan 5 kali 20, 100. Gitu ya teman-teman. Nah, nah sekarang dikatakan lagi di soal bahwa jumlah dua bilangan pertama adalah 27. Nah, anggap aja ini tadi bilangan yang sudah terunut ya. Jadi dapat kita katakan bahwa A ditambah B itu sama dengan 27. Nah, yang ditanyakan jumlah tiga bilangan terakhir. Oke, otomatis jumlah tiga bilangan terakhir adalah C tambah D tambah E ini sama dengan berapa? Nah, sekarang ini kan kita sudah tahu nih A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 100. A tambah B-nya 27. Ya udah kalau mau mencari C tambah D tambah E tinggal kita masukkan ke persamaan tersebut ya. Nah, jadi di sini kan saya ulang ya penyelesaiannya saya taruh di sini ya, teman-teman. Jadi ini kan dikatakan A tambah B tambah C tambah D tambah E ini sama dengan 100. Nah, di mana diketahui bahwa A tambah B-nya adalah 27. Jadi ini akan tandain ini jumlahnya adalah 27. Otomatis C tambah D tambah E-nya berapa? Nah, 27 ditambah berapa dapat 100? Jawabannya pasti 73 deh. Nah, mudah kan? Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Oke. Oke, dua soal pertama ini masih sangat mudah ya, para sahabat EduLabers. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Gary makan di restoran Padang dengan biaya 74.000 dengan tambahan pajak 5%. Oke. Jadi sekarang kita note dulu ya, teman-teman, seperti yang Akang bilang tadi, informasi yang diberikan upayakan kita simpan dengan baik. Jadi tadi Gary makan di restoran Padang dengan biaya 74.000. Nah, ditambah pajak ya. Pajak 5%. Oke. Saya ulang dengan pajak 5% ya. Pajak 5%. Nah, otomatis apakah yang dibayar Gary cuma 74.000? Tentu tidak. Jadi kalau Gary ini harus membayar dengan ditambah dengan pajaknya. Jadi kita hitung aja dulu ya teman-teman. Total jajanan Gary ini berapa sih sebenarnya dengan bayar pajak. Jadi otomatis biaya awal 74.000 ini kita tambah dengan pajaknya 5%, artinya 5/100 ya. 5/100 dari total belanjaan makannya ya. Jadi di sini 5/100 dikali 74.000. Nah, ini dapatnya 74.000 ditambah dengan, nah ini kita coret 2 nolnya ya teman-teman. Coret 2 nolnya, coret 2 nolnya. Nah, 74 dikali 5. Nah, ini saya berikan tips ya teman-teman.
Kalau perkalian 5 cukup pasangannya ini teman-teman bagi 2 ya. Jadi 74 dibagi 2 dapatnya 37 ya. Nah, nolnya kita tambahkan, ini sudah ada 1, jangan lupa tambahkan lagi 1 gitu ya. Jadinya 3.700. Sehingga kalau kita total belanjaan Gary sebenarnya dengan pajak yaitu 77.700 gitu ya. Nah, sekarang Gary membayar dengan 2 lembar uang 50.000, maka kembalian yang diterima Gary. Oke, jadi di sini uang Gary totalnya berapa, teman-teman? Uang Gary 2 lembar ya. Jadi otomatis 2 dikali 50.000, yaitu uangnya 100.000. Nah, yang ditanyakan kembalian. Oke, yang ditanyakan adalah kembalian ya. Kembaliannya berapa? Nah, secara logika ya udah, jawabannya udah pasti. Kembalian sama dengan kembalian ini akan sama dengan apa? Uang Gary yang 100.000 tadi kita kurangi dengan belanjaannya ya, yaitu 77.700. Maka yang tersisa adalah 22.300. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Oke. Ya. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini nggak usah panik ya. Kita maknain per kalimat-kalimatnya aja. Oke? Ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Suatu bilangan 5 angka disusun dari angka-angka 1, 2, 6, dan 9. Jika hanya angka 2 yang boleh muncul 2 kali. Nah, jadi angka 2 boleh muncul 2 kali. Nah, ini kita note ya. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau angka 2 boleh muncul 2 kali, maka angka yang kita punya saat ini adalah 1, 2, 2, 6, dan 9. Gitu ya. Nah, kemudian apa di sini? Tidak ada angka berulang. Nah, artinya di sini angkanya harus berbeda kecuali yang ini tadi ya, yang angka 2 boleh berulang 2 kali. Nah, maka banyak bilangan yang mungkin adalah, nah karena di sini yang mau kita buat adalah menyusun 5 angka ya. Nah, dari angka-angka ini sekarang angka kita sudah pada cukup 5. Jadi otomatis semua angka ini yang akan kita gunakan. Oke? Nah, gimana cara mencari banyak bilangan yang mungkin? Nah, ingat, perhatikan baik-baik. Ternyata dari angka yang kita punya ini memuat ada angka yang sama. Maka kalau begitu cara mencarinya, ingat permutasi unsur sama. Permutasi unsur sama. Ya. Nah, di mana permutasi unsur sama, banyak caranya itu diperoleh dengan cara total huruf ya, atau total angka, atau total objek ya. N faktorial kita bagi dengan N unsur sama. Misalnya unsur pertamanya ada berapa yang sama, unsur keduanya ada berapa yang sama, sampai unsur yang K berapa yang sama gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau jawab ini, maka langsung aja ingat objek kita ada 5, jadinya 5 faktorial kita bagi dengan, nah satunya ada berapa? Ada 1, ya udah 1 faktorial. Duanya ada berapa? Ada 2, ya 2 faktorial. 5, 6-nya ada berapa? Ada 1, ya 1 faktorial. 9-nya ada 1, ya 1 faktorial. Cuman kadang kalau mau simpelnya yang 1 itu nggak usah ditulis ya teman-teman. Jadi langsung aja 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Oke? Jadi kalau kita jabarkan ini dapatnya berapa teman-teman? Ini jadinya kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Ingat 1 faktorial 1. Nah, di sini kan udah bisa kita matikan nih. 2 faktorial dengan 2 faktorial. Jadi 5 dikali 4 20 kali 3 60 deh jawabannya ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang Charlie. Oke. Mudah kan? Iya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya, para sahabat edulabers. Soal nomor 5. Diketahui fx sama dengan akar kuadrat dari gx tambah 2 tambah 2x tambah 3. Jika f2 sama dengan 4, maka nilai g4. Oke, teman-teman. Di sini kita diberikan apa, teman-teman? Informasi bahwa nilai
F2 itu sama dengan 4. Dan Fx itu tidak lain akar dari G X tambah 2 ditambah 2X ditambah 3. Nah, berapakah nilai G4? Nah, ingat teman-teman, yang kita mau cari adalah G4. Artinya, di sini harus nilainya 4 nih, ya. Nah, supaya 4, maka X yang kita gunakan berapa? Otomatis 2. 2 tambah 2, 4 gitu ya. Nah, informasi juga yang diberikan di soal, nilai F2 udah diketahui. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita manfaatkan F2 ini. Artinya, kalau F2 itu sama dengan apa? Akar dari, ganti X-nya semua dengan 2 ya. G dalam kurung 2 tambah 2 gitu ya, ditambah 2 kali 2 ditambah 3. Gini ya teman-teman. Jadi F2-nya berapa? Kita ganti nih, F2-nya kan 4. Jadi kita ganti di sini dengan 4 sama dengan akar dari, ini jadinya G4 tambah 4 tambah 3. Nah, agar akarnya hilang ini teman-teman, maka kedua ruas kita pangkat 2-kan gitu ya. Jadi kita dapat nilainya 16 sama dengan G4 ditambah 7. Nah, jadi 7-nya pindah ke sebelah nih. Jadi 16 dikurang 7 sama dengan G4. Jadi 16 kurang 7 berapa? Dapatnya 9. Jadi nilai G4 tidak lain adalah 9, yaitu opsi yang alfa. Oke? Mudah kan? Iya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di suatu daerah terdapat 500 orang yang berternak sapi dan kambing. Oke. Nah, ini berbicara himpunan nih, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan berbicara di suatu daerah 500 orang ya. Nah, jadi ini kita misalkan aja dia sebagai NS ya, semestanya yang berternak sapi dan kambing, yaitu ada 500 orang. Nah, 300 orang berternak sapi. Oke. N sapi ini sama dengan 300. Kemudian dan 400 orang berternak kambing. Jadi N kambing ini ada 400. Nah, jika P adalah banyak maksimum yang berternak sapi dan kambing. Jadi bisa kita katakan di sini ya, informasi P itu menyatakan adalah banyak maksimum ya. N maksimum yang berternak sapi dan kambing. Artinya di sini karena dan artinya sapi yang beririsan dengan kambing gitu ya. Nah, sedangkan Q ini adalah banyak minimum yang berternak sapi dan kambing. Artinya N minimum yang berternak sapi dan kambing. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai 2P dikurang Q. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau dapat soal seperti ini nggak usah bingung ya, nggak usah cemas. Nah, sekarang coba gimana keadaannya agar kita dapat nilai maksimum berternak sapi dan kambing. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini misalnya ya, akan gambarkan diagram Venn-nya. Jadi, agar berternak kambing dan sapinya ini maksimum, otomatis yang sedikit merupakan himpunan bagian dari kambing. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan ini yang sapi yang sedikit ya. Yang anggaplah ini yang sapi ya, ada 300 orang nih yang berternak sapi. Nah, ini merupakan himpunan bagian dari yang kambing ya. Artinya si kambing ini lebih luas daerahnya ya kan ya. Ini tadi 300 ya. Ini 300 orang. Karena kambing 400, maka di luar dari lingkaran kuning itu tinggal 100 gitu ya. Nah, inilah nilai maksimum antara irisan beternak sapi dan kambing. Jadi dari gambar pertama kita sudah tahu bahwa nilai P-nya sama dengan 300 gitu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau nilai minimumnya?
agar dia minimum, maka gambarnya seperti ini, teman-teman. Supaya minimum, maka gambarnya itu beririsan seperti ini. Nah, anggaplah ini tadi yang sapi ya. Nah, kemudian kambingnya yang ini nih. Nah, nilai disinilah yang membuat dia minimum ya. Inilah tadi si Q ya. Nah, sekarang gimana cara mencari nilai si Q? Maka jawabannya langsung aja ya teman-teman. Si Q ini diperoleh dengan cara N sapi ditambah dengan N kambing dikurangi dengan N S-nya. Jadi kita dapat sapi tadi kan 300 ya. Ditambah 400 dikurangi NS-nya 500. Jadi kita dapat nilainya 200. Nah, jadi kesimpulannya untuk mencari nilai 2P dikurang Q, tinggal masukkan P-nya kan tadi dapatnya 300 ya. Jadi 2 dikali 300 kita kurangi dengan 200. Jadi dapatnya 600 dikurangin 200 yaitu 400. Jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang Bravo. Gitu ya. Nah, mudah kan untuk soal nomor 6 ini? Ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Titik-titik di bawah ini dilewati oleh garis yang melewati titik 3,1 dan tegak lurus dengan garis X tambah 3Y tambah 5 sama dengan 0. Kecuali, nah, kecuali nih teman-teman ya. Jadi kita cari titik yang tidak berada pada garis yang melewati titik 3,1 yang tegak lurus dengan X tambah 3Y tambah 5. Oke, nah jadi kalau begitu langkah awal yang harus teman-teman lakukan, ini kita mencari dulu nih gradien dari garis ini. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat gradien yang pertama ya. Gradien yang dia kawan yang tegak lurus. Nah, ingat misalkan ada garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka untuk mendapatkan gradiennya adalah minus koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Bisa ya? Nah, jadi sekarang karena nilai kita tadi adalah garis kita adalah X tambah 3Y tambah 5 sama dengan 0, maka gradiennya adalah min 1 dibagi 3 gitu ya, min sepertiga. Nah, sekarang gimana cara mencari gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini? Maka tinggal kita manfaatkan konsep kedua. Nah, jangan lupa ini ya. Sorry. Konsep keduanya di sini adalah garis tegak lurus. Ya. M1 saya tandain dulu ya di sini. Jadi misalkan ini ya. L1 tegak lurus dengan L2 jika M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, jadi kalau kita manfaatkan, jadi M1-nya berapa? Nah, jadi kita dapat M1 dikali M2. M2-nya tadi kita dapat min sepertiga ya, teman-teman. Ini dikali min sepertiga sama dengan min 1. Min 1/3 pindah ruas. Jadi M1 sama dengan min 1 dikali min sepertiga pindah ruas. Ingat, kalau pecahan pindah ruas, maka tinggal kita balik ya. Nah, dikali dengan kebalikannya. Jadi min 3/1. Tidak lain dapat 3. Nah, jadi sekarang kalau kita mau memanfaatkan opsi, maka cukup menggunakan apa namanya ya? Teman-teman mengingat bagaimana mencari gradien yang melalui 2 titik. Oke. Nah, kenapa yang melalui 2 titik? Karena di sini kan kita sudah diberikan titik dari garis tersebut apa namanya? Dari gradien tersebut melalui titik 3,1. Tinggal cari pasangannya di sini yang mana yang
menghasilkan gradien 3. Nah, tapi ingat di sini kan kecuali. Jadi cari yang gradiennya tidak menghasilkan 3 gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Jadi di sini kan kalau mencari gradien yang melalui dua titik ya. Nah, ingat di sini ya. Jadi ada 3 konsep ini yang kita gunakan ya. Jadi yang kedua M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, misalkan di sini titik 3,1 adalah X1, Y1-nya. Nah, sekarang X2, Y2-nya yang mana? Nah, yang di pilihan-pilihan ini teman-teman ya. Nah, jadi sekarang kalau misalnya nih Akang memakai persamaan 1. Nah, titik pertama mengatakan 2, min 2. Nah, inilah X2, Y2. Ayo kita buktikan gradiennya. Nah, ini gradiennya berapa teman-teman? Kalau kita hitung gradiennya adalah, ingat Y2 dikurang Y1. Y2-nya min 2, jadi minus 2 dikurang Y1-nya 1 dibagi dengan X2-nya 2 dikurang 3. Nah, ini kan kita dapat min 2 dikurang 1 min 3. 2 dikurang 3 min 1. Nah, min 3 bagi min 1 ini 3. Nah, ini benar. Tapi ingat teman-teman, karena yang diminta adalah kecuali, maka pernyataan 1 ini salah ya. Jadi ini salah. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pernyataan 2. Nah, sebenarnya kalau soal asosiasi pilihan ganda seperti ini, ketika satu salah, 3 juga pasti salah gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita buktikan aja satu persatu ya, agar teman-teman juga paham ya. Sekarang kita ke pernyataan 2. Titik yang kedua yang diberikan adalah 5, minus 5. Ayo kita buktikan apakah gradiennya juga ini bernilai 3 atau selain 3. Nah, kalau kita hitung, maka kita dapat ingat ya, ini menjadi X2, Y2. Jadinya X2-nya minus 5 dikurangin. Y2-nya minus 5 dikurangin Y1-nya 1 dibagi dengan X2-nya 5 dikurangin 3-nya. Ini dapatnya min 5 dikurang 1 minus 6 dibagi 5 kurang 3 2. Nah, minus 6 dibagi 2 dapatnya minus 3. Nah, ini hasilnya minus 3 teman-teman. Artinya ini titik tersebut tidak berada atau tidak dilewati oleh garis yang melewati titik 3,1 tadi. Jadi ini pernyataan yang termasuk dikecualikan. Jadi ini kita simpan sebagai jawaban yang benar saat ini ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 ini benar, kalau pernyataan 2-nya benar, pasti pernyataan 4-nya juga benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie gitu. Oke? Nah, kalau teman-teman mau buktikan, boleh silakan dibuktikan lagi ya untuk poin 3 dan poin 4-nya. Kita lanjut aja ya, karena waktu kita sangat terbatas ya para sahabat EduLabers. Kita lanjut aja ke soal nomor 8. Oke. Pada segitiga ABC, sudut CAB 30 derajat. Nah, mana nih CAB? Nah, yang ini ya. Ini kita tandain besarnya 30 derajat. Dan BC 2 akar 2. Mana BC? BC ini 2 akar 2 gitu ya. Titik D terletak pada AB. Sehingga CD tegak lurus dengan AB. Dan BD sama dengan CD. BD sama dengan CD, artinya ini BD sama dengan CD, artinya di sini 2 akar 2 gitu ya. Nah, keliling segitiga ADC sama dengan berapa? Oke. Nah, ingat kalau di sini 30, maka di sini nilainya 60 ya. Kenapa gitu? Ini kan tadi tegak lurus ya, 90 di sini. Oke. Nah, di sini juga 90. Nah, ingat baik-baik. Ini kan segitiga sama kaki di sini ya. Tadi BD sama dengan CD ya, bukan CB, maaf. Nah, jadi di sini ini salah ya. Ini maunya CD sama dengan BD. Nah, ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, artinya apa kalau dia sama kaki?
Di sini tadi bukan 2 akar 2 ya teman-teman. Karena dia sama kaki, maka nilainya pasti sama ya. Oke, dan ingat di sini pasti 45 derajat dan ini 45 derajat. Nah, jadi sekarang bisa teman-teman menggunakan prinsip dasar trigonometri ya. Nah, jadi kalau mau mencari panjang BD, BD ini bisa kita dapat dengan cara apa? Bisa kita gunakan aturan kosinus atau mau pakai sinus juga boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau mencari panjang BD menggunakan sudut ini nih, ya segitiga BCD ya. Nah, di sini saya tulis ya. Perhatikan segitiga BCD. BCD ya. Jadi kalau kita mau mencari sin C itu sama dengan apa? Depan per miring. Dalam hal ini BD kita bagi dengan BD dibagi dengan BC ya. Nah, BC. Nah, sin C ini kan sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu sama dengan BD-nya berapa? BD-nya ini kita belum tahu. Anggaplah si X kita bagi dengan BC-nya 2 akar 2 gitu ya. Nah, jadi ini akan lanjut ke sini ya. Jadi kita dapat kalau mau mencari si X atau si BD ya, saya tulis aja si BD di sini ya. Jadi kalau mau mencari si BD itu sama dengan kita tinggal pindahkan ke sebelah ya 2 akar 2-nya. Nah, jadi kita dapat BD sama dengan sin 45 dikali dengan 2 akar 2, di mana sin 45 adalah 1/2 akar 2 kali 2 akar 2. Nah, ini 1/2 mati dengan 2 ya. Ini mati dengan yang ini. Nah, akar 2 kali akar 2 tidak lain akar 4, yaitu 2. Nah, ini kita sudah dapat nih panjang BD-nya 2. Sekarang, karena yang diminta adalah segitiga ADC, maka kita cari panjang AD-nya berapa dan panjang AC-nya berapa. Nah, kenapa tadi kita cari panjang BD? Hubungannya apa? Nah, karena BD itu sama panjang dengan BC ya. Jadi CD-nya ini sama aja juga dengan 2 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kalau mau mencari panjang AD atau panjang AC tinggal menggunakan aturan sin juga boleh ya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi ya. Perhatikan segitiga ACD. Nah, inilah yang mau kita cari ACD ya. Sudah dapat panjangnya 2. Artinya tinggal mencari AD dan AC. Nah, kalau kita mau mencari panjang AD, maka bisa kita menggunakan sin C pada segitiga ACD ya. Sin C sama dengan AD per AC. Tapi kan AD-nya nggak diketahui. AC juga nggak diketahui. Oke, maaf. Kalau begitu jangan kita pakai sin ya. Tapi kita menggunakan tangen ya. Ya, jadi kita misalkan kita cari tangen AD ya. Ya, kalau kita mau mencari panjang AD, ingat kita pakai konsep tangen A. Tangen A itu artinya depan per samping. Jadi dapat dari CD per AD. Nah, CD-nya tadi sudah dapat 2, sudutnya 30, jadi dapat tangen 30. Kita bagi dengan AD gitu ya. Jadi kalau mau mencari AD, ini sama dengan 2 kita bagi dengan tan 30. Tangan 30 berapa? Tangan 30 itu 1/3 akar 3 ya. Atau bisa kita katakan juga dengan 1 dibagi akar 3 aja ya. Jadi kita dapat ini 1 dibagi akar 3. Nah, akar 3-nya naik. Jadi kita dapat AD itu adalah 2 akar 3. Nah, ini kita dapat nih 2 akar 3. Oke. Nah, sekarang kalau mau mencari panjang AC gimana? Nah, bisa kita menggunakan
sin C aja ya, atau sin A boleh. Jadi selanjutnya kita menggunakan sin A. Sin A itu kan depan per miring, jadi dapatnya CD per AC ya. Nah, jadinya sin 30 itu sama dengan CD-nya tadi dapat 2 ya per AC. AC belum kita tahu. Jadi kalau mau mencari AC langsung aja ya. 2 dibagi sin 30 itu kan 1/2 ya. Jadi 2-nya naik jadi dapat 4. Jadi ini nilainya 4 ya. Nah, artinya apa sekarang? Jadi keliling segitiga ADC sama dengan panjang AD ditambah DC ditambah AC. Jadi AD-nya berapa? AD-nya tadi 2 akar 3. Tambah DC-nya 2. Tambah AC-nya 4. 2 tambah 4, 6. Ditambah 2 akar 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie gitu. Oke? Bisa ya? Jadi kalau kita mau jawab ini, kita bisa menggunakan konsep trigonometri ya, baik itu aturan dasar sin, cos, atau tangen. Nah, sebenarnya bisa juga dengan teman-teman mengingat kembali aturan perbandingan sudut 45 ya, perbandingan sudut 30 ya. Tapi apa namanya? Teman-teman harus hafal ya, kalau perbandingan 45 itu artinya 1/1 akar 2 gitu ya. Sedangkan kalau perbandingan 30 itu dari yang apa namanya? Yang pendek itu nilainya 1 ya. Kemudian yang sedang itu akar 3, kemudian yang apa namanya? Yang panjang itu 2 gitu ya. Atau sisi miringnya. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat kembali kalau perbandingan yang 30 ya dan 45. Oke, aman ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ya, para sahabat edulabers. Nah, diketahui suatu barisan geometri minus 2P minus 4Q minus 8 dan seterusnya dengan rasio negatif. Nilai jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut dibagi oleh PQ adalah berapa? Nah, ingat, yang ditanyakan adalah S10 dibagi dengan P kali Q. Nah, di sini Akang mau mengingatkan kembali kepada sekalian ya, untuk konsep dari suatu deret geometri ya, yaitu UN adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian SN yaitu A dikali R berpangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini diketahui kan datanya adalah minus 2P minus 4 Q minus 8 dan seterusnya. Nah, di mana ini bertindak sebagai U1 ya, ini U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kita mau mencari R itu rasio, ya kan ya? Nah, kenapa kita mencari rasio? Karena kan mencari S10 harus ada rasio, harus ada A. Kebetulan A-nya udah diketahui ya, minus 2. Jadi sekarang kita mencari rasio. Rasio ini bisa kita peroleh dengan cara U3 dibagi 2. Kalau misalnya U3 dibagi U1 boleh. Apakah boleh? Boleh ya. Tapi kalau U3 dibagi U1, ingat selisihnya kan 2. Jadinya ini R kuadrat gitu. Oke, bisa ya? Nah, jadi kalau kita mau mencari kalau selisihnya 2 jadinya R kuadrat. Kalau selisihnya 3 antara pembilang dan penyebut artinya R pangkat 3 gitu ya. Nah, jadi kita dapat R kuadrat sama dengan min 4 dibagi min 2. Jadi R kuadrat sama dengan 2. Nah, otomatis R yang kita peroleh adalah plus minus akar 2. Tapi karena di sini rasionya negatif, maka R-nya adalah min akar 2 gitu. Kita sudah punya rasio, yang kita butuhkan apa lagi nih? Nah, P kali Q ya, P kali Q. Di sini akan mau memberikan tips kepada adik sekalian ya. Nah, kalau mau mencari P kali Q, coba perhatikan 3 suku ini ya. Nah,
Nah, ini. Ingat konsep suku tengah ya. Suku tengah itu UT itu diperoleh dari akar U awal dikali U akhir. Gitu ya. Nah, jadi sekarang UT-nya siapa? Minus 4. Jadi minus 4 itu sama dengan akar dari yang awalnya siapa? Oh, si P. Nah, kemudian akhirnya siapa? Si Q. Nah, jadi kalau mau mencari P kali Q, otomatis semuanya ini tinggal kita pangkat 2 kan. Min 4 dipangkat 2 kan. Akarnya juga dipangkat 2 kan. Jadi dapat 16 sama dengan P dikali Q. Nah, kita sudah punya nih P kali Q-nya. Rasionya juga sudah punya, A-nya juga sudah punya nih. Ini A, ini untuk rasio ya. Kemudian kita juga sudah punya P kali Q-nya. Nah, jadi sekarang tinggal mencari S10. Ya, kalau mencari S10, S10 ini sama dengan, ingat ya, A dikali R berpangkat N. A-nya tidak lain adalah minus 2 ya. Dikali R-nya berapa? R-nya itu tadi min akar 2 ya. Min akar 2 berpangkat N. N-nya 10. Dikurang 1 per rasionya adalah min akar 2 dikurang 1. Nah, ini minus 2. Ini jadinya, nah ini kan bilangan negatif berpangkat 10. 10 itu genap. Bilangan negatif berpangkat genap pasti hasilnya positif. Nah, sedangkan kalau akar itu kan pangkat 1/2. Jadi 1/2 kali 10, 2 pangkat 5 deh tersisanya ya. Dikurang 1 per, nah ini negatifnya akan keluarin ya. Jadinya di sini akar 2 ditambah 1. Min dengan minnya mati, jadi tersisa 2 dikali 2 pangkat 5, 32 dikurang 1 per akar 2 ditambah 1. Jadi dapatnya 32 dikurang 1, 31 kali 2, 62 ya. Dibagi akar 2 ditambah 1. Nah, inilah nilai S10. Jadi kita simpan juga ya nilai S10 ini. Nah, sekarang baru deh kita ke yang diinginkan. Nah, jadi kalau mencari yang diinginkan adalah S10 dibagi P kali Q, tinggal kita substitusi. S10-nya kan tadi 62 dibagi akar 2 ditambah 1. Nah, ini kita bagi lagi nih dengan P kali Q. P kali Q-nya kan 16 ya. Nah, kalau kita ini turunkan ya akar 2 ditambah 1-nya. Jadi 62 kita bagi 16 dikali akar 2 ditambah 1. Nah, ternyata ini nggak ada di opsi. Jadi yang harus kita lakukan adalah merasionalkan penyebutnya ya. Kita kali dengan akar 2 dikurang 1 per akar 2 dikurang 1. Jadi dapatnya, nah 62 kalau kita bagi dengan 16, ini masing-masing dibagi 2 ya. Ini tersisa 31, sedangkan ini tersisa 8. Jadi dapatnya 31 per 8. Nah, ini kan kalau kita rasionalkan akar 2 dengan akar 2 tinggal 2, 1 dikali min 1, min 1. Jadi tinggal 1. Jadi tersisa 31 per 8 ya. Nah, sedangkan ini jangan lupa ya ada akar 2 dikurang 1. Nah, ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta gitu deh. Mudah kan? Iya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Diketahui suatu pasangan suami istri memiliki 4 orang anak. Diketahui bahwa anak kedua dan ketiga dari 4 anak mereka adalah laki-laki. Oke, jadi kita buat aja gini ya teman-teman. Sudah diketahui ya di sini bahwa seorang keluarga mempunyai 4 anak ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Gini ya. Nah, di mana sudah diketahui bahwa anak kedua dan ketiga dari 4 anak mereka adalah laki-laki. Jadi anak keduanya laki-laki, anak ketiganya laki-laki. Peluang suami istri tersebut memiliki 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah oke. Jadi yang ditanyakan peluang 3 laki-laki dan
satu perempuan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, teman-teman. Ini kemungkinannya tinggal gimana? Kemungkinannya ada dua. Kalau bukan di sini laki-laki, di sini perempuan, maka keadaan keduanya adalah di sini perempuan dan di sini laki-laki, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita cukup fokus kepada yang ini kan udah pasti ya. Jadi ini sudah bisa kita abaikan nih, anak pertama dan anak keduanya. Sorry, anak kedua dan anak ketiganya. Kita fokus aja keadaan di keadaan pertama seperti ini, kita tambah dengan keadaan kedua ya. Jadi langsung aja di sini kita hitung peluang laki-laki di anak pertama dikali peluang perempuan di anak kedua. Nah, ini dapatnya 1/2 ya, dikali 1/2 yaitu 1/4. Ini untuk kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua keadaannya yaitu peluang perempuan di anak pertama dikali peluang laki-laki di anak kedua. Jadinya sama juga ya, 1/2 dikali 1/2. Jadinya ini 1/4. Jadi total peluangnya sama dengan langsung aja ya, 1/4 ditambah 1/4 yaitu 2/4 atau 1/2. Beres deh. Jadi jawaban soal ini adalah yang error. Iya. Mudah kan ya? Nah, jadi nggak usah terlalu takut ya teman-teman ketika menyelesaikan soal seperti ini. Cukup gunakan logika berpikir sederhananya bisa kita selesaikan. Oke? Aman? Kita lanjut ke soal nomor 11. Diketahui suatu bola berada di dalam sebuah kubus tanpa tutup, tapi bola menyinggung sisi-sisi kubus seperti pada gambar. Artinya ini ya teman-teman, ini rapat nih dengan sisi kubus. Artinya diameter bola sama dengan sisi kubus, gitu ya. Jika luas permukaan bola adalah 6 pi cm persegi, maka luas permukaan kubus adalah berapa? Nah, ingat, tadi kubusnya ini tanpa tutup. Nah, kalau dia tanpa tutup, artinya sisinya cuma 5 ya. Jadi saya tandain di sini ya, luas permukaan kubusnya ini karena tanpa tutup, maka tersisa 5S kuadrat. Kenapa 5S kuadrat? Karena kan sisinya kubus itu persegi ya. Jadi 5S kuadrat. Nah, jadi kalau kita mau mencari 5S kuadrat ini berapa, mau tidak mau teman-teman harus cari berapa nilai S-nya. Nah, gimana cara mencari nilai S? Otomatis manfaatkan luas permukaan bola ya. Nah, luas permukaan bola ini yang harus kita manfaatkan. Nah, di sini akan mau reminder kembali ya. Luas permukaan bola itu sama dengan 4 dikali V dikali R pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini ternyata katanya berapa teman-teman? Katanya tadi adalah 6 pi. Oke, 6 pi. Nah, jadi sekarang kalau ini sudah bisa kita matikan nih. V dengan V-nya ya. Ini 4-nya kita pindahkan kali jadinya bagi per 4. Jadi kita dapat R kuadrat sama dengan 6/4. Oke. Nah, R kuadrat ini kan S itu adalah diameter. Nah, R itu kan setengah dari diameter. Jadi kalau kita mau alihkan ke diameter, maka D kuadrat itu sama dengan 4 kali R kuadrat. Jadi D kuadrat itu 4 dikali 6/4. Jadi dapat D kuadratnya 6 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari luas permukaan kubus tanpa tutup, maka jawabannya 5S kuadrat. Nah, ingat D itu sama dengan S. Jadi D kuadrat sama aja dengan S kuadrat. Jadi 5 dikali 6 dapat 30. Beres deh. Jadi jawabannya yang bola. Oke. Mudah kan ya? Nah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ya. Diketahui akar X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil dari akar 3X kurang 1. Tentukan hubungan kuantitas P dan Q berikut ini. P menyatakan jumlah semua bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan. Q 18. Oke, nah sekarang coba perhatikan baik-baik.
Kalau begitu, untuk mendapatkan nilai P, kita harus cari dulu nih nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini yang mana. Oke, sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaannya, ini harus kita perhatikan ya. Di sini kan bentuk fungsi akar ya. Nah, ingat syarat fungsi akar ya. Jadi kalau misalnya di sini x kuadrat dikurang 5x ditambah 6, jangan lupa syaratnya adalah si x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke? Nah, sekarang kalau ini kita mau cari nilai x-nya, ini tinggal kita faktorkan ya. Jadi x dikurang 2 dikali x dikurang 3 besar sama dengan 0. Jadi dapat pembuat nolnya x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Nah, kalau mau mencari daerah penyelesaiannya yang mana? Kita buatkan aja garis bilangan ya. Nah, karena di sini pakai sama dengan, otomatis 2 dan 3-nya ini termasuk daerah penyelesaian. Jadi anggap di sini 2, ini saya fullkan ya, saya bulatin ya. Ini bukan selang kosong sama ini, anggaplah di sini 3, jadi ini kita bulatin. Nah, ini 2 dan di sini 3. Nah, sekarang untuk mengetahui yang mana yang kita ambil, nah, gunakan titik uji ya. Nilai yang paling mudah dimasukkan itu adalah 0. Nah, kita anggap misalkan di sini ada 0 nih, ya. Nah, kalau 0 kita masukkan jadinya 0 kuadrat kurang 5 dikali 0 ditambah 6. Ini hasilnya berapa? Ini kan hasilnya 6 ya. Nah, 6 itu positif, artinya pada saat 0 dimasukkan ini nilai area yang positif. Karena ini fungsi kuadrat, pasti setelah positif di sini area negatif dan ini area yang positif. Karena yang diminta lebih besar dari 0, artinya yang positif, maka inilah yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaian yang pertama. Jadi, HP yang satu yaitu X lebih kecil sama dengan 2 atau X lebih besar sama dengan 3. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ke bentuk akar yang kedua nih. Akar yang kedua ini kan dia katakan bahwa akar 3X dikurang 1. Nah, ingat syaratnya pasti 3X kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi 3X lebih besar 1, X lebih besar sama dengan 1/3. Nah, ini kita dapat himpunan penyelesaian yang kedua ya. Jadi saya tulis di sini HP yang kedua yaitu X lebih besar sama dengan 1/3 gitu. Oke. Nah, sekarang kita baru ke bagian pertidaksamaannya ya. Oke, ini sudah ada nih himpunan penyelesaian yang kita dapat ya. Nah, baru sekarang kita ke bagian pertidaksamaan yaitu akar X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil dari akar 3X dikurang 1. Nah, ini kan bentuknya akar ya. Kalau begitu untuk menghilangkan akarnya masing-masing ini kita pangkat 2 kan ya. Jadi kita peroleh X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil dari 3X min 1. Pindahkan semua ke kiri, jadi dapat X kuadrat dikurang 5X dikurang 3X, jadinya 8X ya, min 8X. Min 1 pindah jadi plus 7 lebih kecil dari 0. Jadi kita faktorkan X kurang 1 dikali X dikurang 7 deh. Jadi pembuat nolnya X sama dengan 1 atau X sama dengan 7. Nah, kita buatkan garis bilangan lagi ya. Kalau kita buatkan garis bilangan, anggap di sini nilainya 1 ya dan di sini nilainya 7. Nah, karena ini tidak pakai sama dengan, maka satunya selang terbuka, 7-nya juga selang terbuka. Gitu ya. Nah, sekarang kita uji titik lagi-lagi, ambil yang mudah aja ya. Anggaplah di sini ada angka 0. Nah, 0 kalau kita masukkan jadinya 0 kuadrat kurang 8 dikali 0 ditambah 7. Nah, ini kan hasilnya 7. 7 itu kan positif ya. Ini positif, ini negatif, dan ini pasti positif. Nah, karena yang dibutuhkan adalah yang negatif, ya, karena di sini tandanya lebih kecil, artinya yang negatif, maka kita ambil HP3 ini adalah 1 kecil X kecil 7. Nah, sekarang kalau kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, jadi HP-nya yaitu irisan dari HP1 iris HP2 iris HP3. Nah, jadi kalau kita lihat nih,
Kita gambar garis bilangannya ya. Nilai yang kita punya angka berapa aja? Ada sepertiga, oke. Kita mulai dulu dari sepertiga ini ya. Ada sepertiga selang tertutup ya. Ini sepertiga. Kemudian ada satu ya. Satu ini selang terbuka. Kemudian ada dua selang tertutup ya. Kemudian ada 3 selang tertutup ya. Kemudian ada 7 selang terbuka. Gini ya. Nah, sekarang untuk area yang pertama X besar sepertiga. Nah, anggaplah ini yang warna putih nih, yang sepertiga tadi, yang ini ya. Oops, sorry. Nah, yang ini tadi ya. Nah, ini kan karena besar, panahnya ke kanan gini ya. Oke. Kemudian untuk yang sampel warna kuning deh, HP yang pertama tadi ya. Ini yang HP pertama, X kecil 2. X kecil 2 artinya panahnya ke sini ya. Nah, kemudian X besar 3 panahnya ke kanan gitu. Nah, selanjutnya akan ambil warna biru nih untuk HP yang ketiga. HP yang ketiga adalah yang ini nih tadi nih. Yang ini ya. -1 sampai 7 ini ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat daerah yang dilalui berkali-kali adalah yang ini ya, yang ini dan yang ini aja. Jadi dapat himpunannya 1 kecil X kecil sama dengan 2 atau 3 kecil sama dengan X kecil 7. Nah, yang diminta X itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi X itu yang mana? Jadi si X ini himpunannya adalah bilangan bulat antara 1 sampai 2, artinya 2 aja ya di sini. Nah, sedangkan ini 3 masuk ya, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 7-nya nggak masuk karena nggak pakai sama dengan. Nah, inilah himpunan penyelesaian. Jadi, kuantitas P itu kan jumlahnya ya. Jadi 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ini nilainya 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. 9 ditambah 5, 14 tambah 6, 20. Nah, P-nya 20. Sedangkan tadi Q-nya adalah 18. Apa hubungannya? Dapat kita simpulkan P itu lebih besar dari Q. Gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang alfa. Gitu ya. Nah, ini memang agak rumit dikit. Tapi kalau teman-teman terbiasa pasti bisa. Oke, para sahabat EduLabers? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Tentukan solusi dari 27 pangkat X tambah 2 sama dengan 3 pangkat 56 dikurang 9 pangkat 27 per 8. Nah, artinya kalau diminta solusi ya, artinya yang diminta di sini adalah nilai X-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau begitu kita tinggal selesaikan persamaannya ya. Nah, di sini kan 27, supaya mudah ini kita ubah menjadi bilangan yang berpangkat paling sederhana. Jadi kita dapat 27 itu sama aja 3 berpangkat 3. Inilah yang berpangkat X tambah 2. Yang sama dengan 3 berpangkat 56 dikurang. Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Kita pangkatin dengan 27. Per 8 itu 2 berpangkat 3 gitu ya. Oke, ingat bilangan berpangkat dipangkat maka pangkatnya dikalikan. Jadi dapat 3 pangkat. Ini jadinya 3X ditambah 6 sama dengan 3 berpangkat 56. Sorry, ini kita atasin dikit ya. Nah, ini dapatnya 3 berpangkat 56 dikurangin. Nah, ini 3 berpangkat 2 dikali 27, 54. Per 2 berpangkat 3. Nah, sekali lagi ini kan nggak sama ya. Terus dia dikurang. Kalau begitu kita tinggal distributifkan ya. Kita keluarkan nih 3 pangkat 54. Nah, maksudnya gimana? Ini tetap aja dulu 3 berpangkat 3X tambah 6. Ini kita faktorkan keluarin 3 pangkat 54. Kenapa? Nah, karena sebenarnya ini kan 56 bisa aja 54 tambah 2 ya. Jadi di sini tersisa 3 pangkat 2 gitu ya. Sedangkan 3 pangkat 54 ini sama aja dikali 1. Jadi tersisa di sini 1 per 2 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3X tambah 6 sama dengan, nah ingat 3 pangkat 2 kan 9 ya, kurang 1 8. Nah, artinya ini bisa kita matikan ya. Ini mati dengan yang ini nih. Jadi yang tersisa di ruas kanan adalah 3 berpangkat 54.
Nah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, jadi ini juga sudah bisa kita abaikan. Nah, artinya bisa kita katakan bahwa 3x ditambah 6 itu yang sama dengan 54 ya. Pindahkan 6-nya jadi dapat 3x sama dengan 54 dikurang 6. 3x sama dengan 48 dan x sama dengan 16. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah bravo. Oke. Asik kan? Oke deh. Kita lanjut ke soal nomor 14. Diketahui suatu fungsi fx. Nah, ini kita tulis dulu fx-nya ya. Nah, untuk lebih indah kita tulis di sini fx-nya ya. Fx sama dengan 2x ditambah gx ya, berpangkat 2. Oke. Dimana jika g1 sama dengan 4 dan g aksen 1 sama dengan 1. Yang diminta adalah f aksen 1. Nah, kalau kita mau mencari f aksen 1, mau tidak mau kita turunkan dulu nih fungsinya, ya kan ya? Jadi kita bisa katakan bahwa f aksen 1 itu sama dengan, nah ini kalau ada bilangan berpangkat ya, fungsi yang berpangkat, maka kita turunkan berdasarkan pangkatnya terlebih dahulu. Jadinya 2 dikali ini tetap ya dalam kurungnya 2x tambah gx. Ini tinggal berpangkat 1 ya, dari 2 dikurang 1. Nah, jangan lupa kita kali dengan turunan fungsi yang di dalam. 2x turunannya 2 ditambah gx turunannya g aksen x gitu. Nah, sorry, ini tadi fx ya, f aksen x ya. Nah, karena yang diminta adalah f1, maka ganti x-nya dengan 1 ya. Jadi dapat 2 dikali 2 dikali 1 tambah g1 yang berpangkat 1, nggak usah kita tulis ya. Dikali 2 ditambah g aksen 1 gitu ya. Nah, jadi f aksen 1 sama dengan 2 dikali 2 kali 1 2 tambah G1 tadi di soal diberikan 4 ya. Nah, dikali 2 ditambah G aksen 1 adalah 1. Jadi dapat F aksen 1-nya sama dengan 2 dikali 2 tambah 4, 6. Sorry, 2 tambah 4, 6 ya. Dikali 2 tambah 1, 3. Jadi F aksen 1 adalah 2 dikali 6, 12 kali 3, 36. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Oke. Nah, satu soal terakhir buat para edulabers. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton video ini. Kita lanjut ke soal nomor 15. Diberikan suatu bidang seperti gambar di bawah ini. Diketahui bahwa ABCD dan EFGH adalah persegi. Nah, ini persegi ya teman-teman. Ini sama panjang dengan yang ini pastinya ya. Oke. Nah, kemudian yang ini sama panjang ini, sama panjang ini, sama panjang ini. Nah, oke. Dan segitiga DEC adalah segitiga siku-siku di C. Oh, artinya ini siku-siku ya teman-teman. Jadi ini siku-siku di C-nya ya. Oke. Berapakah luas dari BCG? Oke, luas BCG. Nah, sekarang BCG artinya kalau kita mau mencari BCG, otomatis 1/2 kali BC kali CG gitu ya. Jadi ini kalau mau mencari luasnya 1/2 dikali BC dikali CG. Nah, karena di gambar EF-nya 2, pasti CG-nya juga 2. Kita sudah dapat nih CG-nya 2. Yang belum ada adalah si BC. Gimana cara mencari BC? Nah, inilah kita menggunakan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Coba kalau kita menggunakan pernyataan 1 saja ya. Satu saja itu artinya apa? Sudut EDC sama dengan 30 derajat. Nah, ini EDC artinya yang ini ya, yang 30. Oke, ini saya tandain, inilah yang 30 derajat gitu ya. Nah, ini kan 2 ya. Nah, ingat, kalau ini kita sudah dapat, tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya ya, kalau ada segitiga siku-siku, terus diketahui di sini diketahui di sini panjang sisinya dan diketahui sudutnya, pasti panjang DE dan DC sudah bisa kita
temukan. Nah, di mana panjang DC ini bisa kita dapat menggunakan aturan tangen ya. Nah, jadi kalau ini 2 bisa kita dapat panjang di sini saya bisa katakan nah. Jadi kalau kita mau mencari tangen siapa nih? Tangen 30 derajat atau tangen D itu setara dengan EC per DC ya, depan per samping EC per DC. Nah, tangen D itu artinya tangen 30 derajat sama dengan EC-nya dapat 2 per DC. Jadi kalau mau mencari DC sama dengan 2 kita bagi tangen 30 ya. Nah, jadi dapat 2 dibagi tangen 30 adalah 1 per akar 3. Jadi tidak lain adalah 2 akar 3. Nah, ini kita dapat 2 akar 3. Kalau ini 2 akar 3, maka yang ini juga pasti 2 akar 3 ya, karena dia persegi. Nah, kalau kita sudah dapat sorry teman-teman, saya yang salah. Ini bukan tangen ya yang kita pakai, melainkan sin. Ini kan sisi miringnya ya. Maaf, saya yang gagal fokus ya. Iya, maaf ya. Di sini harusnya bukan tangen tapi sin ya. Oke, kenapa sin? Ini kan sisi miring yang DC-nya ya. Jadi kita dapat ini sin D, ingat depan per miring ya. Sin D, sin 30. Oke, jadi ini sin 30. Jadi 2 dibagi dengan sin 30 adalah 1/2. Oke. Ini 1/2. Maka dapat DC-nya 4. Nah, kalau DC-nya 4, otomatis di sini juga 4 ya. Ini 4, maka ini juga 4. Jadi luas segitiganya sudah bisa kita dapat ya. Jadi kita dapat luas segitiganya sama dengan 1/2 dikali BC-nya itu 4 dikali CG-nya 2, yaitu 4 satuan luas, atau dalam hal ini cm kuadrat ya. Oke, nah artinya apa? Satu aja cukup nih untuk menjawab pertanyaan. Sekarang, apakah dengan menggunakan 2 saja cukup? Oke, coba ya kita jawab dengan menggunakan 2 saja. Di sini 2 saja, di mana 2 itu menyatakan panjang ED sama dengan 2 akar 3. Nah, ya, lagi-lagi ya teman-teman, karena di sini ED-nya 2 akar 3, 2 akar 3, maka dengan menggunakan Pitagoras, maka kita sudah dapat DC. Jadi DC ini bisa kita dapat akar dari 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat, dapatnya akar 4 ditambah 12, dapat akar 16, lagi-lagi dapat 4 ya. Kalau ini dapat 4, ini juga 4, lagi-lagi bisa kita jawab ya. Nah, artinya apa? Karena 1 saja cukup, 2 saja juga cukup, maka jawabannya yang delta. Oke. Jadi sudah bisa kita katakan, oh ini jawabannya delta nih. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini ya, para sahabat EduLabers ya. Terima kasih banyak telah mau menyaksikan video ini. Jika teman-teman mengatakan bahwa video ini sangat menarik, jangan lupa video ini kalian like, komen, dan subscribe ya. Oke, dan bunyikan loncengnya agar teman-teman semua para sahabat EduLabers tidak akan ketinggalan mengenai video-video pembahasan EduLab berikutnya. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.